ini dia dipakai sampai dia punya saving uang, kemudian cari dia bagaimana dia bikin produk. Salah satunya yang kita tawarkan para UMKM adalah maklon. Nah, ini itu maklon. maklon. Jadi, Ya. ya artinya untuk membuat maklon itu kan butuh perjuangan. Betul, Ya, betul. jadi betul. kadang orang usaha modal dengkul, no. Nggak ada modal dengkul. Dibohongin itu, dibohongin. Iya. Karena yang ngomong itu dulu udah sukses. Yang modal dengkul bisa, Ya. dia reseller. Itu modal dengkul. Oh, iya. Reseller itu modal dengkul. Iya. Iya. Tapi kapan mau jadi gede jadi reseller? Ya kayak gitu terus. Gitu terus. Kalau kita punya produk, kita yang hire reseller. Atau mungkin dia setelah oke lah di titik jenuhnya reseller keluar dari zona nyaman. Betul. Memulai dia. Nah, itu. Itu Mungkin baru akan itu. naik kelas lah ya, naik level gitu ya. Iya, karena kan saya juga nggak bisa bikin usaha tanpa saya saving uang dari bagaimana dulu saya reseller. Saya dulu reseller dulu sama satu perusahaan, saya kerjasama, saya dapat saham. Reseller sebenarnya kan, hampir reseller kan, karena apa? Saya nggak punya uang. Tapi begitu saya keluar, Iya. saya dapat uang. Iya. Nah. Ini contohnya langsung nih, Iya. Pak Deuda ini. Jadi dulu memang reseller ya dia. Kayak reseller, iya. Bukan langsung buat usaha enggak. Oh, iya. Jadi harusnya ya kalau rekan-rekan kerja di sebuah perusahaan ya itu belajarlah di situ. Betul. Gitu Setuju. ya? Iya, setuju. Karena Setuju. banyak ilmu di situ. Banyak ilmu. Ya, banyak jangan ilmu. malas. Jangan malas, ya. Iya. Mau berjuang. Itu modalnya di situ sebetulnya. Betul, Kalau orang betul. bilang ya modal itu hanya uang aja. Iya. Uang itu sebenarnya bukan kapital penting, tidak. Iya. Tapi ketika kita sudah mulai punya produk, menjadilah kapital yang penting, ya hal yang penting lah Iya, itu untuk. iya. Jadi saya pernah ikut sebuah mentoring singkat itu. Itu dibilang tadi nothing business without cash flow, nothing business without cash flow. Nggak ada yang bicara bisnis atau nggak cash flow. Sampai kalau Anda punya rumah, jual rumahnya untuk bisnis. Jangan punya rumah kalau mau bisnis. Edan kan? Serius. Nggak boleh punya rumah. Nah, utang jangan juga. Kalau ngutang itu enggak. Kalau ngutang Anda akan lebih panjang balikin uangnya. Mending aset sendiri ya deh. Ya, Jual gitu. saya kasih ilustrasi. Gimana? Punya uang, punya rumah 1 miliar harganya. Kemudian Anda punya bisnis sudah kelihatan jalannya, ya. Kelihatan jalannya nih. Anda tahu nih dari investasi yang Anda masukin Anda punya 10% keuntungannya. Kalau Anda masukin 1 miliar berarti 100 juta. Iya. Kenapa Anda nggak jual rumahnya? Kemudian nyewa aja rumah 100 juta setiap bulan yang setahun. Kan gede, bagus. Iya, muter ya. 900 jutanya muterin. 90 juta setiap bulan. Setahun berapa? 90 dikalikan 12. Sudah mau 1 miliar. Kenapa kita mesti nampang rumah kita bagus, uang kita kosong? Itu saya mentoring. Benar teman-teman Anda. Saya mentoring betul itu. Jangan flexing lah. Hah? Gitu. Jangan flexing gitu. Nggak flexing, Jangan pencitraan. Makanya ketika saya ada hambatan waktu saya bangun Nuva itu, saya akhirnya balik ke teman-teman. Saya jual rumah saya jual mobil Alphard saya itu udah saya pasang semua. Teman-teman saya bilang, Mas, kenapa dijual? Kenapa nggak tawarin ke kami? Tawarin saham. Saya bilang sama anak istri saya, gimana nih? Mau milih sendiri atau milih orang lain? Akhirnya balik ya, udahlah kita sama-sama aja. Sekarang 9 orang menanam saham di Nuva dengan nilai 2 miliar. Saya tadi cerita sama Om Enda. 2 miliar tanam di kami. Modal kami 2,1, orang lain 2 miliar, 4,1 miliar kita membangun Nuva. Tapi akhirnya Alphard saya nggak saya jual, rumah saya nggak saya jual. Cuman bisnisnya dibagi. Bisnisnya dibagi ya. Memang harus diputar gitu. Iya, 50, tapi masih 50% buat kami kan, 51 lah, 50, sekian dari keuntungan. Hanya saja cash flow-nya jadi bagus. Iya. Karyawan bisa nambah. Jadi kalau satu kali collab saya masih bisa jual rumah, masih bisa jual mobil saya gitu. Ini cara cerdas nih namanya ya. Berpikir kerja keras, cerdas. Ya. Nah, ada satu lagi deh, yang mungkin kalau sudah memulai itu kan satu hal yang jaringan networking. Mungkin Pak D udah banyak ya networkingnya ya, karena sebelumnya sales ya. Ya, sebelum saya sales teman-teman. Networking kan satu hal yang luar biasa ya deh. Punya produk nggak punya networking ya gimana? Iya, betul. Membangun networking. Ya. Gimana ini? Ya. Jadi ada 2 yang kita harus bangun dalam usaha. External networking dan internal networking. Nah, ini. Internal networking kita tidak bisa tidak bangun.
teman-teman mau berusaha tidak mungkin sendiri. Maka cari networking yang Anda percaya, trusting di situ. Didik orang itu supaya dia bisa kita delegasikan. Karena dalam ilmu manajemen tidak ada tanpa pendelegasian. Kita nggak bisa kerja sendiri. Makanya delegasikan orang. Itu pertama adalah internal networking. External networkingnya, kita sebagai pelaku bisnis harus benar-benar bisa dipercaya oleh customer. Datangi satu persatu kalau perlu. Saya kemarin ke Aceh, hanya ketuk pintu satu persatu. Senang saya datang. Sampai Aceh udah. Sampai Aceh. Sampai Aceh naik mobil teman-teman. Naik mobil. Semudah saya. Ya. Iya, semudah saya sampai Aceh. Baru. Alhamdulillah. Senang pada senang. Jadi kenapa? Karena satu mereka ngelihat saya owner bisnis. A sampai Z bisnis ini saya tahu, produk tahu. Akhirnya mereka merasa dekat dengan kita, Pak Omena. Jadi sampai sekarang ini rata-rata yang membuat teman-teman customer itu mau ke Nuva karena kenal dengan saya. Selain dari manajemen dari Nuva, kenal gitu. Jadi mereka nggak ada masalah. Misalkan chatting sama saya nggak masalah. Jadi apa? Saya kasih ke teman-teman saya, jadilah orang yang jujur, yang disiplin, yang ramah, membantu orang lain, memaafkan orang lain. Itu adalah kunci sukses kita untuk membuat networking. Luar biasa ini. Jadi memang belajar bisnis itu memang ya dijalani. Jalani. Lakukanlah salah, minta maaf. Iya, betul. Satu lagi deh, sering kalau SDM itu kan untuk bekerja di sebuah tim gitu ya. Untuk memulai itu kan ada yang namanya knowledge gitu ya, yang harus dibangun dulu ya. Betul. Mungkin Pak Adi sering bilang apa? KSA. Ya, nah, mungkin ini terakhir deh. Ya, itu kompetensi. Menarik ini ya. Ya, kompetensi itu kalau dalam ilmu pelatihan ya, training, kebetulan saya dulu trainer 4 tahun. Itu yang dimulai cuma KSA, knowledge, skill, attitude. Nah, yang knowledge, skill itu mudah teman-teman. Mudah banget. Ya karena belajar produknya ya. Ya kelihatan karena kalau dalam manajemen itu ada Pak yang namanya fenomena iceberg. Fenomena gunung es. Itu hanya sepertiga yang di atas. Itu yang namanya knowledge skill. Knowledge skill itu di atas itu pasti gampang itu. Orang nggak tahu knowledge suruh belajar, nggak tahu skillnya kurang kita ke lapangan ya kita bantu dia bagaimana how to say-nya ya itu how to action-nya gitu jadi tahu dia. Tapi ketika dia attitude, nah itu dia berat attitude. Karena attitude sendiri sebenarnya itu dia punya masa secara psikologinya ya. Anak saya psikologi itu kebetulan saya belajar sama anak saya banyak. Itu adalah yang namanya social environmental. Pengaruhnya dampaknya luar biasa dan social environmental yang terkuat itu ada di mana? Di orang tua. Jadi jangan salah kalau orang itu nggak bisa bisnis karena orang tuanya dari awal sudah tidak ngajarin bisnis. Itu dia. Nggak pernah boleh pergi kemana-mana, nggak pernah bergaul kemana-mana. Hanya dia jadi orang introvert sejati yang tidak bisa bergaul kemana-mana. Introvert ini, saya introvert tapi nggak sejati. Nah, saya sering baca buku, tapi saya bisa bergaul. Karena dulu saya dikasih kebebasan sama orang tua saya, silakan mau main kemana, mau siapa boleh. Tapi satu, kata bapak saya masih ingat, kamu mau main sama siapa saja boleh. Yang jelas, perhatikan diri kamu dengan kawan kamu. Kamu dipengaruhi atau mempengaruhi. Kalau kawan kamu baik, kamu boleh dipengaruhi. Tapi kalau kawan kamu jelek, kamu harus mempengaruhi. Kalau kamu dipengaruhi, pergi kamu dari sini. Wah, itu udah luar biasa itu. Karena bapak saya tahu saya introvert, bapak saya psikolog. Jadi sekarang sama anak saya tuh begitu ya. Jadi saya dikasih tahu sama anak saya mengenai bagaimana kok bapak punya temannya banyak. Karena kalau saya welcome saja bisa kok. Welcome. Cuman saya jaga gitu loh. Saya jaga ketika ini social environment-nya bahasa saya bagaimana nih gitu kan. Karena bisnis itu tetap ada pengaruh besar dari social environment. Lingkungan tadi ya. Lingkungan, makanya tadi kita waktu sepeda bilang, anak saya tidak saya didik untuk menjadi pekerja. Tapi kamu kapan? Kamu berapa kuat kemauan kamu untuk membuka lapangan pekerjaan? Mindsetnya sudah dibentuk dari social environmental, internal social environmental. Karena kita masuk sosial loh. Orang tua itu social environmental, lingkungan sosial. Maka mohon maaf nih, bukan saya ustaz, kata Rasulullah. Seseorang
agama seseorang tergantung agama teman dekatnya. Siapa teman dekatnya? Orang tua. Paling dekat orang tua. Baru nanti pamannya, semuanya keluarga, Semuanya. baru tetangganya, teman sekolahnya gitu. Iya, itu lingkungan yang Lingkungan. membentuk Betul. kepribadian, Betul, kepribadian. karakter gitu ya. Akhirnya orang kayak gitu. Orang mau bisnis karena apa? Temannya ngomongnya bisnis. Coba bayangin kalau temennya mengal yuk. Iya. Temennya sebelah datang ke temennya isinya cuma mohon maaf yang video-video blue itu. Iya. Bagaimana anak-anak kita mau jadi pebisnis? Iya. Bagaimana mau bekerja? Gak bisa Iya, kan? otaknya udah teracuni. Iya. Tapi teracuni yang Negatif. Nah, makanya Nah. outputnya dari sebuah social environmental. Wah, ini kok jadi orang psikolog saya. Tadi kan KSA kan Iya, sebenarnya iya. karena skill. Iya, skill. Apalagi Ini knowledge. attitude. Iya, knowledge attitude kan, Iya. yang A-nya kan attitude kan. Iya. Yang A-nya kan knowledge skill, A-nya attitude itu Iya. sebenarnya dari psikologi luar biasa. Iya. Maka ketika kita itu bergaul dengan social environmental, outputnya dua. Negatif mental attitude, positif mental attitude. Nanti behaviornya akan dipengaruhi di situ. Oke, ini daging semua nih. Ini sesi satu dulu ini ya. Oke, Bade. Ini terima kasih sekali Ya, sharing sama-sama. singkat di Endha Podcast ya. Karena tempatnya welcome back. Yes. Ya. Endha Podcast tempatnya orang-orang baik Siap. mau sharing. Nanti saya kopi di Jogja. Oke, salam ngomong lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.